Ya, Menurut informasi yang kamu lihat dari rincian itu, rincian ya. mana yang gedenya paling gede berapa yang kamu lihat? Rincian yang maksudnya rincian yang mana ini? Dua Semuanya ratus rincian. berapa yang kamu lihat paling gede? 243.730 di bulan Oktober. Kalau saya nggak salah ada satu saya pernah lihat ya, 280 mencapai itu. Iya, Lanjut. iya. Saya hanya dapat 3 bulan kok. Dan saya rasa itu sudah cukup Oke. untuk melakukan analisis. Kenapa? Kenapa kemarin itu saya nggak berani naikkan satu VT atau karena 1 bulan? Karena itu belum ada compare-nya, belum ada perbandingannya. Nah, kalau 3 bulan ini enak, kita bisa lihat ya. Yang kalau misalnya begini, geng, anak saya ini tiap bulan ke sekolah, nggak ada libur di sini September, Oktober, November nggak ada. Itu masih masa sekolah. Nah, harusnya biaya tol bensin itu keluar tiap bulan, bener nggak? Ya kan? Nah, harusnya karena ini pembayarannya 3 bulan, harusnya biaya pendidikan anak atau SPP anak itu karena mereka bayarnya 3 bulan, harusnya keluar di situ. Ini nggak ada, hanya uang gedung. Nah, uang gedung yang menurut email saya itu harus dibayarkan pada saat yang pertama di Juli atau di Juni pada waktu mereka mau mulai sekolah kayak gitu. Nah, jadi makanya enak banget itu kalau kita punya data. Kemudian di gaya hidup. Nah, ada perjalanan ke Malaysia. Kemudian ada tiba-tiba pembengkakan les balet karena apa ya? Ikut turnamen yang itu angkanya subhanallah, yang tadinya 6 jutaan les baletnya itu menjadi 22 juta. Jadi ada sekitar 16 juta tambahan hanya untuk ikut kompetisi itu. Ya, itu pun tidak ada rincian. Nah, kemudian dari itu saya mendapatkan bahwa totalnya untuk 3 bulan ini sekitar 655.809.000 dengan indikasi yang akan saya jelaskan ke depannya adalah terjadi yang namanya tumpang tindih atau overlapping. Oke, Ira, close dulu. Yus siapa nih? Nah, kita dapat Yus. Silakan Yus. Apa yang kamu mau tanyakan? Apa kamu keluarkan narasi? Maaf Ira, saya potong. Ayo Yus, silakan. Kamu kan typing di bawah. Ayo silakan narasinya. Ya, halo, selamat malam. Nah, terus? Saya cuma mau bilang sih gitu soal si Ruben dari kemarin sibuk banget di media sosial bahas si Ruben. Nah, terus Dan masalahmu apa? nggak ada masalah, cuman Iya, aku kalau nggak ada bilang masalah, kenapa kau typing begitu? Berarti kok ada masalah. Masalahnya apa? Biar kami dengar. Coba. nggak ada masalah sebenarnya, cuman aku bilang ya buat apa lagi dibahas Ruben aja Ya itu udah kan buat dia. lu, buat gua kan gua penting bahas. Kalau buat lu nggak penting ya lu tinggal Yus, kau cabut. dengar ya baik-baik Yus, kami pun tidak akan membahas kalau dia bukan seorang public figure. Tuh yang pertama harus kau garis bawain. Dan Yang kedua, kau Yus, sendiri pun kami nggak akan membahas karena kau bukan public figure. Oke? Yus dan Ya, selanjutnya adalah ya kan lu itu seakan-akan nggak berkaca. Lu bilangin kita di sini sok ngurusin orang lain, sok campurin urusan orang lain. Lu typing aja itu sudah ikut campur urusan kami. That's right. Paham nggak? Kayak gitu. Lu Oke, seakan-akan ya kunci. ngelemparin tai padahal lu tainya sendiri. Kunci. Bener nggak? Tahan Ira, nggak boleh. Oke, silakan Yus, lanjutkan Yus. Biar aku yang lawan. Nanti kalau gini aku minta pertolongan baru kalian tolong aku. Ayo, silakan Yus. Koko lagi makan, Kak Ira. Gak apa-apa. Yus, silakan buka mute-nya. Mute Yus, mute. Jangan di bawah typing kau lancar, di atas kau nggak pandai cakap. Ayo. Iya, gimana Yus, gimana? ya sebenarnya aku nggak ada berpihak sama siapa, cuman ya maksudnya Tanya lu berpihak Lo kepada tidak berpihak ke Kalau siapapun, abang apa nggak yang ngurusin? berpihak sama siapapun, abang hindari room-room yang sedang membahas ini. Simple. Sabar, cara lawannya itu Gini. tetap smooth ya, karena Jadi gini, jangan oke. seakan-akan menghakimi orang, nggak boleh juga. Nah, terus Yus, gimana Yus? gua dari kemarin. Lanjutkan Yus. Yus dari Terima kemarin. kasih loh Yus Yus, dari kok naik. kemarin. Sabar Meres. Makasih loh Yus, kok kasih naik, saya punya imun ini. Ini pedes ini miku tambah membara aku. Lanjut lagi Yus. Gimana Lanjut. terus? Nggak, ya aku aja. Dia, kalau kalau dia ngomong, gua aja. Yus, gua aja ngomong. Yus, lu diam.
Nggak usah. Diam dulu, Meres. Bentar dulu Mayres, biar dulu Mayres. Ayo, silakan. Ngomong, Terus, Yus. terus. Iya, kalau yang mau ngomong ya udah ngobrol dulu siapa dulu. Udah, kau dikasih Nggak, kesempatan kau lah sekarang. dikasih kita. Aku hostnya, aku yang ngatur. Ayo, cepetan, Yus. Ya, saya cuman bilang gini, maksudnya si Ruben aja kan udah tutup kamus ya. Nggak Kata ada siapa? komen Kata lagi siapa? gitu kan. Lihat di mana? Tutup kamusnya. Ya, saya lihat di apa namanya di media sosial nggak ada kayak Oh, dia nggak ada. Di sosial kayak mana yang kemarin kau tengok? Sabar, Mami, sabar. Kamu lihat nggak yang di IG-nya yang kemarin itu, ayo ngopi yuk itu? Kamu lihat nggak? Oh, yang di IG nggak, aku nggak lihat. Oh, nggak lihat makanya hatam dulu baru naik. Terus bagaimana? Sebelum kamu menghujat, kau harus pelajarin dulu. Lanjut sayang. Nah, Terus? sebenarnya aku juga jengkel sama siapa kekasihnya Sarwenda itu yang CEO. Terus? Ya, di situ juga saya jengkel sama orang itu kan. Nah, cuman saya itu bilang Lu gini di jengkel sini nih, sama dengerin siapa? ya. Nyatanya, Cuman di yang sini kan jadi kita masalahnya sebagai adalah lu netizen itu Kunci dulu, ngetiknya Ira. itu Kunci dulu. Sabar. Lanjut terus. Yus, gimana kayak gitu. sabar. Terus. Terus gimana? Jengkel tapi rindu gitu apa gimana? Ayo, silakan Yus. Mute. Kau buka mute kau itu Yus. Hitung ada Iya 10. loh. Putus. Terus? Halo, dengar nggak? Dengar. Terus. Oh, kayak halu-halu Bandung. Terus. Ya, saya cuma ibaratnya tengah-tengahnya gitu. Maksudnya ya kita nggak boleh harus menuntut kayak siang cewek memang dia salah, betul dia salah. Cara omongan dia tidak sopan gitu kan. Tapi maksud aku itu kan sebenarnya masalah orang itu kan keluarga ya, maksudnya keluarga mereka. Terus. Nah, karena terbongkarnya itu karena ada orang dalam yang, Terus. nah, tambah lagi ya netizen ini kan, jadi kayak mempana-panaskan gitu. Terus. Kau tahu nggak? Yus? Sabar. Kau tahu nggak Yus? Kalau kebebasan orang untuk berbicara itu diatur undang-undang. Jangankan artis, presiden pun nggak boleh ngelarang kita untuk bersuara. Tahu nggak? Iya, saya tahu. Saya Terus? kan juga, Ngapain kau larang-larang aku? saya bukan larang. Iya, Saya tapi julid. Terus. Maumu apa? Coba maumu apa kira-kira? Dengan lu ada kata jangan, itu melarang. Ngerti nggak lu? Terus maunya gimana Yus? Kita harus bagaimana nih? Tutup aja ini. Terus kita ke rumahmu ngopi-ngopi gitu. Baru kau keluar dari rumahmu ya, aku yang ngopi di sana. Bagaimana? Aku bukan CEO. Iya, terus gimana Yus? Terus aspirasimu apa? Dia tuh Yus, dengar ya Ya. Yus. Mereka itu public figure. Kamu harus garis bawain itu ya. Iya. Oke. Jadi presiden aja kita berhak untuk kita bicara ataupun kita mengkoreksi. Apalagi seorang public figure yang katakanlah seperti mereka. Mereka itu sebagai contoh Yus. Iya, Kau betul. harus tahu di situ. Dan kita di sini bukan menyuarakan, oh Sarwenda itu salah, kita bukan menyalahkan, tapi ada hal-hal memang cara dia berlive itu di depan anak seumur itu, dia Iya, harus betul. mengumbar kemesraan, itu yang kami bahas. Apakah pantas itu? Jadi typingan kau di bawah tadi itu menurut aku jangan kau bilang sibuk mengurusin rumah tangga orang atau mengurusin urusan orang. Sorry to say, tanpa kamu sadari begitu kamu masuk ke room ini dan kamu typing seperti itu, kamu juga ambil andil dalam hal mengurusin orang. Sorry. Oke? Kamu ngomongnya jangan urusi urusan orang. Sementara typingan lu mengurusi urusan kami. Itu sama aja kamu nggak ngaca. Kamu bilang jangan urusi urusan orang.
Sementara typingan lu itu adalah ikut campur urusan kami. Ngerti nggak lu? Paham nggak lu? Kalau enggak, pakai cermin. Lagian pun Sadar kalau dulu, seumpamanya, sadar diri. mungkin Yus, Kayaknya kalau lagi abul. aku seumpamanya aku yang seperti Sarwenda itu, mungkin orang nggak peduli karena aku bukan public figure. Mungkin nggak dibahas. Tapi ini karena seorang public figure, jadi kalian harus tahu ini dibahas karena dia seorang public figure. Public figure itu apa, Mami? Itu sebagai contoh. Apakah nanti generasi muda kita, anak-anak kita biarkan seperti itu cara berpacarannya? Itu yang kita angkat, Yus. Oke? Paham nggak sampai di sini, Yus? Nah, kalau Gua- saya gua juga, sedikit Kalau aja nih, kalau gua lu mau sedikit aja. cerdas ya kan, membungkam kami, nggak Nah, gitu gantian dulu. caranya. Itu nggak smart, nggak pinter. Gantian dulu, aku mau ngomong dulu bentar. Gini Yus, kalau kamu gak suka satu komal atau apapun, ini tuh lu bisa ke komal yang sesuai dengan lu. Lu bisa swipe, gitu. Swipe itu berapa detik sih swipe sih itu Yus? Kalau lu nggak satu komal, lu swipe daripada lu ngejustifikasi orang-orang ada di dalamnya, yang lu pun nggak tahu apa-apa. Itu ya Yus ya. Be smart lah. Oke. aku ya. Sebelum Kak Ruci, aku dulu ya. Oke, kenalan ya Yus. Saya sendiri ya. Saya sendiri bergabung di sini itu bukan karena ini persoalan. Ini yang salah nih. Dari sana kan memframing bahwa ini cuma persoalan rumah tangga. Padahal rumah tangga pun udah nggak rumah tangga lagi kan. Nah, ini persoalan pribadi. Selalu dibilang ini persoalan pribadi. Bukan, ini bukan persoalan pribadi. Saya sendiri mahasiswa doktoral di UI ya. Saya dari awal, walaupun teman-teman saya ini takut mengatakannya, saya katakan banyak peristiwa pidana yang sudah Ruben lalui loh. Banyak sekali peristiwa pidananya. Bahkan ternyata si Betran kan juga mengalami peristiwa kekerasan pidana juga kan. Nah, jadi Fokus kepada Yusnya. ya, dan dia diam gitu Yus. Jadi artinya Ayu sudah pingsan dia. udah pingsan dia. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman, ini bukan sekedar ngurusi rumah tangga orang, masalah pribadi, ini memang masalah publik seperti itu. Terima kasih. Jadi begini guys, kalau kalian ya mau typing ya, kalian siap typing di roomnya orang, kalian itu harus siap kalau ditanyain. Jadi kenapa kamu typing begitu? Jangan langsung pelangak pelongok nggak mengerti, gitu loh. Kenapa? Iya, lawan. Karena saya nggak suka, karena begini-begini. Hanya. Jadi ibarat kata begini guys ya, kalau kemampuanmu untuk menyikapi sebuah kasus itu tidak dalam ya, hanya FOMO mengatakan oh iya, oh benar kata mereka, jangan mencampuri, jangan begini. Kalau kau tidak mendalami itu, udah mendingan kalian nggak usah typing lah. Kau tinggal lihat muka aku itu, kau tinggal swipe gitu, benar kata Mayres, tinggal swipe udah, kamu pergi mungkin di roomnya rawa-rawa sana atau nge-DJ gitu, terserah gitu ya kan Yus? Sehat-sehat kau ya Dek ya, Yus ya, panjang umur sayang ya, God bless. Sampai di mana tadi? Oh Ira, silakan Ira, lanjut Ira. Sampai suci. Ruci tadi mau ngumpat nggak jadi. Teman-teman semuanya, Koko, aku izin turun ya karena aku mau berangkat kerja. Udah jam 3 ya. Oke, God bless Mamisa. Oke, thank you Iya, semuanya. iya, Tetap hati-hati, berjuang. Oke, iya. yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi secara umum rembesan dari Sarwenda ini kepada Ruben, kalau kita melihat dari 3 waktu itu, maka terjadi yang namanya tumpang tindih atau overlapping. Jadi ada kebutuhan pokok, ada buah lagi, nanti ada apa? Padahal satukan aja dulu kebutuhan pokok, nanti rincikan. Kayak gitu. Adanya inkonsistensi, tidak konsisten antara data pada bulan 1 dengan bulan berikutnya. Kemudian biayanya di luar nalar, kehidupan di Jakarta. Ini standar kehidupan di Jakarta. Dan adanya resiko duplikasi yang namanya klaim. Jadi sudah diklaim di sini, diklaim lagi. Nah itu. Kemudian kalau kita melihatnya dari situ, maka kita akan melihat
Bagaimana sih tingkat kewajarannya? Ya. Nah, tingkat kewajarannya ada yang wajar, ada yang nggak wajar ya. Nah, yang pertama yaitu bensin dan tol di September 68 juta. Ini analisis matematisnya, rasionalisnya nggak masuk. Ini dianggap mengada-ngada. Ini dianggap rumahnya itu ya keliling dulu kota Jakarta 3 kali keliling kota Jakarta baru tercapai itu. Ya Udah, pulang pergi. gue deh jadi Grab card-nya. Gue jadi Iya. Grab card-nya deh. Gak apa-apa, 68 Nah, juta. kebutuhan anak yang kebutuhan pokok anak yang versus komponen ganda terjadi duplikasi, ada yang ganda di Oktober dengan November terkait dengan logikanya pada Oktober ada 70 juta dan di November ada 75 juta muncul pos kebutuhan pokok, sementara ada lagi pos pembelian sarang burung, ada lagi pos pembelian buah dan sebagainya, ya kan? Nah ini buah lucu, ini buah tiba-tiba besar di bulan ini, tiba-tiba nggak ada nanti di selanjutnya, seakan-akan anaknya nggak makan buah tiap hari, ya. Hanya bulan yang dia posting aja. Kemudian yang ketiga adalah fluktuasi gaji staf yang tidak logis. Anda kalau lihat ya, September gaji stafnya 2.200.000. Kemudian bulan depannya naik lagi 2.500.000. Bulan depannya naik lagi. Yang asisten rumah tangganya ya 2.750.000. Ada juga yang supir itu Ira dari 4 langsung loncat jadi 11 kalau nggak salah. Ya, tunggu dulu. Yang asisten rumah tangga. Jadi lucu aja ya. Ini lucu aja. 2.200.000, 2.500.000, 2.750.000. 3 bulan yang saling kontinu September, Oktober, November. Inikah Anda yang jadi asisten rumah tangga kerja di rumahnya Wenda tiap bulan naik gaji di sana? Ya, naiknya 250.000. Nah, kemudian ada baby sister. Ya, baby sister. Nih. Siapa yang perlu baby sister? Di situ udah sekolah semuanya ya. Umpamanya kelas 1 ini butuh baby sister. Apakah yang kelas 5 butuh? Apakah yang veterannya butuh? Karena yang diklaim 3 orang anak. Ya. 3 orang anak kayak gitu. Nah, kemudian supir. Supir itu ya kan, gaji rata-rata gaji di Jakarta itu 4 sampai 4,5 juta per bulan. Ya. Nah, ini sampai dengan 9 juta. Gajinya ya. Gajinya. Kayak gitu. Itu enggak secara logika enggak masuk, ya. Biaya listriknya. Nah, ini biaya listrik ya. Dari yang saya lihat maka analoginya kalau 50%-nya itu 12.900.000, maka 100%-nya itu di angka 26 jutaan. 25.800.000. Itu kalau 25.800.000 biaya listrik, itu adalah biaya listrik yang rumahnya berukuran mansion super besar dengan AC komersial sentral yang menyala 24 jam. Teman-teman. AC sentral yang menyala 24 jam untuk rumah mansion. Maka begitu tagihan listriknya. Nah, Tunggu, tapi Ira. kalau Ini saya potong ya. Karena kalau listrik itu saya tidak terlalu bagaimana. Karena maaf, kayak Atta Halilintar juga yang gitu-gitu memang tinggi juga listriknya gitu. iya, Lanjut. tapi kan kita kan melihat dari logikanya, ya kan? Nah, logikanya kalau 50% segini berarti 100%-nya segini. Ini tagihan untuk apa? Kalau rata-rata di Jakarta itu rumahnya harus super mansion dengan AC yang menyala 24 jam. Ya. Nah, kemudian pos pengeluaran yang sesuai, ya, itu biaya uang gedung. Itu udah benar. Uang gedung tahunannya itu udah benar. Karena saya mau nganalisis, makanya saya harus ngelihat, oh berapa yang realnya, itu udah benar. Kemudian biaya lesnya, kayak piano, Mandarin, balet, memang les, tapi ini lesnya ya, anaknya yang les itu private, yang gurunya datang ke rumah. Itu tiap hari atau 4 hari atau 5 hari dalam seminggu. Itu tarifnya 6 juta. Ya kan? 4,5 sampai 6 juta.
Kalau itu logikanya, hanya harus dilihat dulu. Tapi kalau tarifnya memang segitu, tapi private, bukan anaknya yang diantar ke tempat lesnya, tapi orang lesnya, orang bimbelnya yang datang ke rumah mengajar. Ya. Nah, kemudian akhirnya saya menduga, analisis saya melakukan keluaran bahwa ini ada dugaan markup. Manipulasi transportasi yang besar di bulan September, adanya duplikasi pos pengeluaran atau double claim, adanya kenaikan biaya-biaya yang tidak logis, ya, biaya gaji yang naiknya per bulan, kemudian adanya tuntutan biaya yang non anak, ya, seperti makanan dogi dan sebagainya. Itu tuntutan di luar harusnya di luar nafkah anak. Kesimpulannya saya adalah rincian nafkah yang ditagihkan tidak mencerminkan pengeluaran real anak atau real cost-nya, melainkan akumulasi gaya hidup mewah rumah tangga mantan istri. Pola matematis menunjukkan adanya upaya mempertahankan kuota tagihan di kisaran 170 sampai 240 juta per bulan dengan cara mengubah nama-nama pos pengeluaran atau menaikkan nominal pos secara tidak masuk akal. Udah, saya udah sampai pada kesimpulan. Thank you, Ko. Oke, Meres. Lalu Silakan Meres. aku dijalankan. Lanjut lagi. Kalau dulu, saya Kak. sih Nah, oke, Bang Long. menanggapi perihal